Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Mutmainah dan dua rekan saya yaitu Dea Afifah dan Bobby Triamegananda. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tahap kesukaran dan daya pembeda. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan tahap kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Nah, soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Jadi, sedangkan sebaliknya soal yang terlalu sukar juga akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauan mereka untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, bila bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran atau difficulty index. Nah, besarnya indeks kesukaran yaitu antara 0 sampai dengan 1. Soal dengan indeks kesukaran 0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar dan sebaliknya jika indeksnya itu 1 menunjukkan bahwa soal tersebut itu tidak memiliki tingkat kesukaran atau bisa dikatakan soal itu mudah seperti yang ada pada gambar ini yaitu apabila indeks kesukarannya itu 0, maka soal itu dikatakan sukar, dan apabila indeks kesukarannya itu 1, maka soal itu dikatakan mudah, seperti itu. Selanjutnya, ini di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P, yaitu P besar. Nah, P ini adalah singkatan dari proporsi, seperti itu. Nah, adapun rumus mencari P ini yaitu P sama dengan B per GS. Nah, P sendiri itu adalah indeks kesukaran, sedangkan B itu banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, dan GS ini adalah jumlah seluruh siswa peserta tes, yaitu seperti itu. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh perhitungan dari rumus tadi. Nah, ya, di sini ada contoh yaitu ada 20 orang dengan nama kode yaitu A sampai T yang mengajarkan tes yang terdiri dari 20 soal. Jawaban tesnya dianalisa maksud saya, dan jawabannya tertera seperti di bawah ini, yaitu 1 untuk jawaban betul dan 0 untuk jawaban salah. Yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, dari tabel di samping ini dapat ditafsirkan bahwa soal nomor 1 ini, yaitu ini bisa kita lihat mempunyai taraf kesukaran yaitu 0,5. Nah, 0,5 ini diperoleh dari soal yang dijawab oleh siswa A sampai T ini yaitu sebesar 10 dibagi dengan jumlah siswanya yaitu 20 siswa dan didapat hasilnya 0,5. Untuk selanjutnya soal nomor 13 ini adalah soal yang paling mudah karena seluruh siswa peserta tes dapat menjawab semuanya seperti itu. Jadi ketika soal yang diteskan itu peserta dapat menjawab semua soal dengan benar, maka bisa dikatakan bahwa soal itu mudah seperti itu. Nah, indeks kesukaran untuk nomor 13 yaitu 1, di mana siswa dari kode A sampai T ini menjawab benar semua, yaitu 20, kemudian dibagi dengan siswanya itu sendiri yaitu 20 siswa, maka didapat hasilnya 1, seperti itu. Nah, indeks kesukaran itu sering diklasifikasi sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama soal dengan P 0 sampai dengan 0,0 sampai dengan 0,3. Nah, ini adalah soal dengan tingkat kesukaran yang tinggi atau dikatakan soal sukar. Nah, yang kedua yaitu soal dengan P yaitu 0,3 sampai dengan 0,7. Nah, ini adalah soal dengan kriteria sedang.
Kemudian yang ketiga yaitu soal dengan P yaitu 0,7 sampai dengan 1. Nah, soal ini dikatakan soal yang mudah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah daya pembeda. Next. Nah, daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya beda pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Nah, indeks diskriminasi atau daya pembeda ini berkisar antara 0 sampai 00 sampai 1,00. Nah, ada 3 titik pada daya pembeda. Yang pertama yaitu minus 1,00 yang daya pembeda negatif, 0,00 daya pembeda rendah, dan 1,00 daya pembeda tinggi atau positif. Nah, tanda negatif pada indeks diskriminasi itu digunakan jika suatu soal itu terbalik atau yang menunjukkan kualitas tester, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Nah, bagi soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai dan siswa bodoh, maka soal itu tidak baik karena tidak ada daya pembedanya. Nah, dan jika soal itu tidak dapat dijawab oleh keduanya, maka soal tersebut juga tidak baik karena tidak memiliki daya pembeda juga. Lalu soal yang baik itu bagaimana? Nah, soal yang baik adalah soal yang dijawab benar oleh siswa yang pandai-pandai saja. Next. Selanjutnya yaitu cara menentukan daya pembeda atau nilai D. Nah, yang pertama untuk kelompok kecil. Seluruh kelompok tester dibagi dua sama besar, 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Nah, seluruh pengikut tes itu dideretkan mulai dari skor teratas sampai ke bawah lalu dibagi dua. Itu contoh siswa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, lalu skornya itu ada 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3. Nah, untuk kelompok atas atau JA itu dari titik E sampai titik A, jadi ke atas. Lalu untuk kelompok JB yaitu dari titik F menuju J. Next. Lalu yang kedua yaitu untuk kelompok besar. Mengingat biaya dan waktu untuk menganalisa yang sangat lama, maka untuk kelompok besar biasanya hanya diambil kedua kutipnya saja, yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas atau JA dan 27% skor terbawah sebagai kelompok bawah JB. Nah, contoh seperti 9888 itu 27% dari sebagai JA atau dari totalnya, tapi yang di atas yang tinggi, lalu yang 21110 itu 27% sebagai JB atau kelompok bawah. Next. Lalu selanjutnya yaitu cara menentukan indeks diskriminasi. Rumusnya antara lain D sama dengan BA dibagi JA min B. B besar, B kecil dibagi JB sama dengan PA dikurangi PB. Nah, keterangannya J yaitu jumlah peserta tes, JA banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar, PA adalah BA dibagi JA sama dengan banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar. Ingat, P sebagai simbol indeks kesukaran. Lalu PB adalah PB dibagi JB, proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Next. Untuk materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bobi. Silakan. Baik. Ini merupakan contoh perhitungan dari yang tadi, dari hasil analisis tes yang terdiri dari 10 butir soal yang dikerjakan oleh 20 orang siswa. Terdapat tabel seperti berikut, yaitu nilai soal itu yang angka 1 adalah jawaban betul dan angka 0 adalah merupakan jawaban salah. Next. Yang pertama, berdasarkan nama-nama siswa tersebut dapat kita peroleh skor-skor sebagai berikut, yaitu yang A, untuk yang A adalah 5, B adalah 7, C adalah sama dengan 8, dan seterusnya. Next. Yang kedua,
Jadi angka-angka yang belum teratur kemudian dibuat array atau uraian penyebaran. Dari skor yang paling tinggi ke skor yang paling rendah. Di sini jumlah keseluruhan dibagi dua, yaitu kelompok atas terdiri dari skor dari 10 sampai 7 dan kelompok bawah dari skor 6 sampai 3. Yang masing-masing itu ada 10 orang, 10 orang. Next. Array ini sekaligus menunjukkan adanya kelompok atas atau JA dan kelompok bawah JB dengan pemiliknya sebagai berikut. B kelompok atas B sama dengan 7, C sama dengan 8 dan seterusnya. Terus yang kelompok bawah atau JB A sama dengan 5, D sama dengan 5 dan seterusnya. Mari kita perhatikan lagi tabel analisis khususnya untuk butir soal nomor 1 yang tabel di atas tadi. Dari kelompok atas menjauh. Maka kita perhatikan lagi tabel analisis tersebut khusus untuk butir soal nomor 1. Dari kelompok atas yang menjawab betul adalah 8 orang. Dan dari kelompok bawah yang menjawab betul 2 orang. Ini khusus untuk nomor 1 saja. Nomor soal butir nomor 1. Next. Yang selanjutnya, dari data sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam rumus indeks diskriminasi. JA atau banyaknya peserta kelompok atas itu terdiri dari 10 orang. JB atau banyaknya peserta kelompok bawah terdiri dari 10 orang. BA atau banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar itu ada 8 orang. BB atau banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar ada 2 orang. P atau banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab adalah BA dibagi JA sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Untuk PB atau proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar adalah BB dibagi JB sama dengan 2 dibagi 10. Hasilnya 0,2. Maka didapat D sama dengan PA dikurangi PB sama dengan 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6. Butir soal ini memiliki daya pembeda yang baik karena butir soal ini punya indeks diskriminasi di antara 0,4 sampai 0,7 yaitu 0,6. Butir-butir item yang memiliki daya pembeda baik hendaknya dimasukkan dalam bank soal dan dapat dikeluarkan lagi pada tes berikutnya karena kualitasnya sudah cukup memadai. Next. Klasifikasi daya pembeda. Yang pertama, D sama dengan 0,00 sampai 0,20 itu termasuk jelek. Pada butir item yang daya pedanya masih rendah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama ditelusuri untuk kemudian diperbaiki dan setelah diperbaiki dapat diajukan lagi dalam tes hasil belajar. Yang kedua dapat dibuang dan di-drop atau tidak dikeluarkan lagi untuk tes hasil belajar. Yang kedua 0,20 sampai 0,40 atau cukup. Dan yang ketiga 0,40 atau sampai 0,70 atau sangat baik. Dan yang keempat 0,70 sampai 1,00 baik sekali. Pada butir-butir ketiga butir-butir item yang sudah memiliki daya pembeda baik, good atau excellent hendaknya dimasukkan dalam bank soal dan dapat dikeluarkan lagi pada tes berikutnya karena kualitasnya sudah cukup memadai. Dan yang terakhir untuk yang D-nya negatif, maka indeks harga itemnya bertanda negatif, sebaiknya pada tes hasil belajar tidak usah dikeluarkan lagi sebab butir yang demikian kualitasnya sangat jelek. Tester yang pandai lebih banyak menjawab salah ketimbang tester yang tidak pandai. Justru hanya sedikit yang menjawab salah. Next. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.